Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikri wa jarul bait. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat seiman seagama, masih melanjutkan uraian materi yang terangkum di dalam berkas. Saat ini akan kami terangkan bagaimana agama Islam yang benar. Kata benar akan menjadi kunci keberhasilan kita untuk mengerjakan segala sesuatu hal. Sebelum saya terangkan Islam yang benar, mari kita pahami kalimat benar dan salah. Saya ambil contoh 3 poin. Yang pertama, apabila suatu pekerjaan sudah diberikan petunjuk, gambar, arahan, maka pekerjaan itu wajib mengikuti petunjuk arahannya. Pekerjaan wajib mengikuti gambar yang sudah ditetapkan. Itulah yang benar. Yang kedua, apapun poinnya, kita wajib menggunakan segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Menggunakan segala sesuatu sesuai dengan fungsinya. Itulah yang benar. Yang ketiga, orang-orang yang benar, mereka orang-orang yang mentaati hukum, tidak melanggar peraturan. Itu kalimat yang benar. Benar lawan kata benar yaitu salah. Perbuatan 3 poin tadi kalau kita putar balikan ada pada posisi yang salah. Mengerjakan sesuatu keluar dari petunjuk arahannya salah. Menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya, tidak sesuai dengan kapasitasnya salah. Orang-orang yang salah, orang-orang yang melanggar hukum, tidak mentaati peraturan, salah. Jadi itu saya ambil contoh kalimat benar dan salah. Dan tujuan agama Allah turunkan sebagai bimbingan bagi manusia agar manusia di akhirat nanti selamat. Bahkan Allah sangat menganjurkan atau sangat menginginkan agar manusia di akhirat nanti masuk kembali ke surganya Allah. Itu tujuan agama. Dan itu hanya akan kita dapati pada agama Islam yang benar. Agama Islam yang berbelok dari petunjuknya, Allah tidak pernah menjanjikan syafaat atau pertolongan di akhirat nanti, atau Allah tidak pernah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang beragama dengan agama yang salah. Sebelumnya setelah saya terangkan, setelah saya urai materi-materi, diantaranya para habib, para pemimpin Islam golongan. Al-Quran menerangkan bahwa mereka musuh Islam yang sebenarnya. Anda bisa lihat surah Al-Munafikun ayat 1-4. Bahwa merekalah penjahat yang sebenarnya. Mereka beragama berlomba-lomba dalam kekafiran. Saat ini agama Islam di Republik ini berdiri di atas kaki mereka.
Kita menjalankan agama atas arahan dari mereka. Bahkan umat Islam hampir tidak diberitahu risalah apa saja yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca. Tidak pernah ditegakkan hukum-hukumnya. Orang yang sudah dilaknat Allah, yang sudah dikafirkan Allah, bahkan Allah putuskan bahwa mereka adalah musuh Islam yang sebenarnya, oleh kita dijadikan imam. Apa yang terjadi? Bangsa ini kehilangan moral. Kita menjadi bangsa terkorup karena perbuatan mereka. Yang bukan risalah Islam diada-adakan, bahkan seolah-olah itu harus kita jalankan seperti maulid, tahlilan, yasinan malam Jumat. Ini bukan risalah Islam. Tetapi umat bela-belain untuk menjalankan risalah ini. Sampai orang mati, padahal mereka pun tidak berada, mereka harus mencari dana kesana kemari hanya untuk tahlil. Dengan harapan keluarga mereka diampuni oleh Allah. Islam bukan milik PBNU. Bukan NU yang mengatur risalah itu. Surga bukan milik mereka, bukan mereka yang membuka menutup pintu surga. Islam milik Allah. Allah sudah memberikan pengajaran, menurunkan risalah. Orang-orang yang dalam kekafiran kita ikuti sebagai imam dalam menjalankan agama. Mari kita lihat kasus yang terjadi saat ini. Kita ambil pelajaran kasus ini yang terjadi di Jombang, Jawa Timur, yang menimpa pondok pesantren Sidikiyah. Seorang anak kiai sudah menjadi tersangka dari 2019. Sampai polisi pun telah merampungkan berkas untuk dilimpahkan kepada kejaksaan untuk diadili. Dan tersangka tetap mangkir dalam setiap panggilan sampai akhirnya polisi menjemput paksa. Sampai hanya menangkap seorang kiai, Kapolres sampai Polda Jatim turun ke TKP. Hanya menangkap seorang anak kiai. Apa yang kita ambil pelajaran dalam kasus ini? Mana akhlak pesantren? Mana akhlak seorang anak kiai melakukan pencabulan? Mana ketaatan mereka kepada hukum? Ditambah lagi Anda saksikan sikap seorang bapak, seorang kiai yang harusnya menjadi panutan. Dia mempersulit polisi untuk dalam penangkapan untuk menangkap anaknya. Bahkan kata Pak Kiai, ini fitnah, ini masalah keluarga. Mana akhlak moral seorang kiai? Jadi kepada saudaraku seiman seagama, pelajaran yang kita ambil dari kasus ini mempertontonkan bahwa Islam kehilangan akhlak, Islam kehilangan moral. Justru dari sana seharusnya muncul orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang berbudi pekerti yang luhur. Mereka contoh, panutan, figur untuk rakyat, figur untuk umat, figur untuk anak bangsa. Tapi apa yang mereka pertontonkan? Yang mereka pertontonkan kebejadan, bukan akhlak agama Islam yang benar. Ini salah satu contoh
pelajaran yang harus kita ambil. Dan saya pun hanya bisa menghimbau kepada pihak terkait, pemerintah khususnya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, cabut izin pondok pesantren seperti itu. Tutup pendidikan mereka karena tidak membawa hal positif sedikit pun terhadap umat dan bangsa. Mereka hanya merusak akhlak dan moral bangsa. Dan kepada umat Islam, jangan sekali-kali menyekolahkan anak-anak kita kepada pondok-pondok pesantren seperti itu. Kembali kepada agama Islam yang benar, seperti apa sih agama Islam yang benar yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti? Kembalikan agama kepada kapasitasnya. Di mana kita menjalankan agama sudah disumpah oleh syahadat bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi kalau kita kembalikan kepada Islam itu sendiri, Islam itu Islam, Al-Quran, Risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi agama Islam, petunjuknya Al-Quran, risalahnya Al-Quran, contohnya Nabi Muhammad SAW. Risalah Islam yang pertama, sholat 5 waktu. Terus sholat Jumat, zakat sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Zakat yang berlaku saat ini 2/5. Syariat Allah, ketetapan Allah 1/5. 1.200.000. Yang berlaku 1.025.000. Jadi umat Islam kehilangan, umat Islam orang-orang miskin kehilangan 175.000 per 1 juta. Pembagian hak waris, memuliakan anak yatim, dan hampir semua risalah Islam satu pun tidak ditegakkan sesuai dengan syariat yang Allah turunkan. Risalah Islam yang benar pun mereka belokkan dari jalan Allah. Yang tidak ada mereka ada-adakan. Ini perbuatan para habib dan para pemimpin Islam golongan. Jadi agama Islam yang benar menjalankan agama sesuai dengan hukum dan syariat yang Allah turunkan. Bahkan menjalankan agama, menjalankan hukum-hukum Allah, menjalankan agama, mentaati firman Allah. Makanya Islam selalu terkait dengan iman dan takwa. Iman meyakini ayat-ayat Allah, membenarkan ayat-ayat Allah, berjalan tegak lurus di atas ayat-ayat Allah. Ini namanya takwa. Makanya Islam, iman sejalan lurus, agama dan ilmiah. Ilmiah ini pembuktian. Ini konsep iman dan takwa, ilmu, teori, dan praktek. Islam sendiri jalan yang lurus. Allah berfirman, inilah jalanku. Ikutilah jalanku, jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang membuat kamu cerai-berai dari jalanku. Itulah aku perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Bagaimana cara kita masuk ke dalam agama Islam yang benar? Islam mempunyai 4 huruf, alif, sin, lam, mim. Yang pertama alif. Alif mempunyai simbol keimanan. Iman ini meyakini ayat-ayat Allah, membenarkan ayat-ayat Allah, berjalan tegak lurus di atas ayat-ayat Allah. Ini iman. Bagaimana kita akan mengimani ayat-ayat Allah kalau kita pun jarang membaca Al-Quran? Kita tidak pernah memahami ayat-ayatnya. Sedangkan yang namanya petunjuk apapun bentuknya tidak bisa dibaca sambil lari atau hanya dibaca selewat, tidak bisa. Harus kita baca sesering mungkin, bahkan sampai kita paham. Itu yang namanya petunjuk. Dan Al-Quran
Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Islam itu alif. Alif itu simbolnya keimanan, meyakini ayat-ayat Allah, membenarkan ayat-ayat Allah, berjalan tegak lurus di atas ayat-ayat Allah. Berarti kita wajib umat Islam membaca Al-Quran sesering mungkin dan pahami ayat-ayatnya, pahami risalahnya. Dan Al-Quran sudah Allah berikan kemudahan. Ada arti yang sudah tercantum di dalam ayat tersebut. Masuk ke lam. Lam simbol lurus. Setelah kita mengimani ayat-ayat Allah, luruskan jalan kita. Artinya apa? Ikuti jalan yang telah Allah syariatkan. Di mana iman ini akan menjadi cahaya, akan menjadi panduan. Ketika kita meyakini ayat-ayat Allah, inilah pengajaran Allah, ini yang akan meluruskan jalan kita, jalan Allah, yaitu jalan ketakwaan. Jadi bagaimana kita akan mengikuti jalan yang lurus, jalan Allah Al-Quran? Kita pun tidak pernah memahami ayat-ayat Allah. Dan para guru kita pun yang kita anggap guru, yang kita muliakan, Habib, para pemimpin Islam golongan pun tidak pernah menyampaikan Al-Quran dengan benar. Mereka pun Al-Quran hanya dibaca oleh mereka. Mereka pun tidak menegakkan hukum-hukumnya. Dan masuk kepada Shin. Shin simbolnya yaitu kesucian. Kalau kita meluruskan jalan di jalan Allah, sucikan diri kita. Dan ternyata beragama mengikuti Habib Islam golongan pun haram hukumnya. Tinggalkan mereka semua, kembali kepada hukum dan syariat yang ber-Al-Quran. Sucikan diri kita dari semua perbuatan dosa yang Allah larang. Setelah kita menyucikan diri kita, setelah kita diberikan paham hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah, kita harus muslim. Muslim itu berserah diri kepada Allah, patuh dan tunduk kepada hukum-hukum Allah. Jangan melawan hukum-hukum Allah, yaitu muslim. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan an-nur, cahaya, dalam menjalankan agama. Dan Al-Quran disebut Nur Muhammad. Inilah cahaya yang menerangi Nabi Muhammad SAW, cahaya yang menjadikan Nabi dapat berjalan sampai ke titik tujuannya, yaitu ternyata kehidupan dunia apapun namanya, tujuan hidup hanya mencari keridhaan Allah. Dan hidup hanya sandiwara, hanya senda gurau. Allah hanya menguji hamba-hambanya, siapa yang layak, yang pantas nanti kembali masuk ke surganya Allah. Jadi agama Islam yang benar ialah agama yang dijalankan sesuai dengan syariat dan hukum yang telah Allah turunkan. Dan risalahnya pun, pengajarannya pun hanya pengajaran Allah yang kita tegakkan. Adapun perbuatan baik kita cocokkan dengan agama, apakah itu memperbaiki agama atau tidak. Jadi perbuatan sunnah pun harus kita cocokkan dengan agama. Jadi agama yang berbelok dari petunjuk arahannya Al-Quran, Allah tidak pernah meridhoi itu. Dan agama yang ada saat ini dibawa oleh para habib, para pemimpin Islam golongan, risalah yang mereka jalankan hampir semua berbelok dari Al-Quran. Risalah yang benar, pengajaran Allah tidak mereka tegakkan. Inilah kekafiran mereka, para pemimpin Islam golongan. Jadi kepada saudaraku, seiman seagama, kaum muslim dan muslimat, saya hanya menyuruh Anda semua ke jalan Allah, kembalilah kepada agama Allah. Jika Anda menerima Nabi, menerima Al-Quran, inilah pengajaran Anda semua.
coba Anda kaji, Anda pahami bahwa Al-Quran ini risalah Allah, pengajaran Allah. Dan Allah sudah berikan kemudahan. Allah berikan arti dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Pahami Al-Quran dengan kebersihan jiwa, dengan mentaati apa yang Allah perintahkan, diantaranya mendirikan sholat dan menunaikan zakat sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Itulah agama Islam yang benar. Hanya itu dapat sampaikan kepada umat Islam seluruhnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.